Salam, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah 6 minggu kita berjumpa di udara. Tapi saya percaya meskipun kita tidak saling berjumpa secara fisik, tetapi berkat dan pemeliharaan Tuhan terus tetap atas kita semua. Amin, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Engkau, untuk mendengarkan berkat firman daripada Engkau Tuhan. Sebelumnya biarlah Tuhan, setiap kami boleh diberikan kerendahan hati, sehingga kami semua boleh memahami, mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya, dan kiranya kita semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, shalom. Pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan sampaikan bahwa belakangan ini kalau kita mendengar radio, melihat televisi, semua pemberitaan masih juga didenominasi oleh satu hal, apa itu? Corona. Ditambah lagi, sekarang ini dengan arus mudik. Dua hal itu saat ini yang menguasai media di luar sana. Nah, Bapak Ibu, analisa-analisa di luar sana begitu menguasai bahwa virus ini ada emang disengaja untuk kepentingan politik. Itu kata berita. Hamba-hamba Tuhan ada yang menyatakan bahwa virus ini ada dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menegur orang-orang begitu, untuk menegur manusia di dunia ini. Tapi saya lebih percaya dan saya berpendapat bahwa virus ini, corona ini, ya, Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan roh jiwa manusia. Bapak Ibu lihat, mungkin juga sudah mendengar atau melihat tayangan-tayangan di broadcast di WA ya. Di mana di luar sana negara-negara yang tadinya mungkin kurang peduli terhadap Tuhan, sekarang mereka kita lihat bersama-sama di taman-taman, di jalan-jalan, ya, di gereja-gereja, berlutut bersama-sama di tempat umum untuk bernyanyi, untuk menyembah Tuhan. Begitu, ya. Itulah yang terjadi menurut saya hari-hari ini. Ya. Karena hari ini masih juga tentang corona, maka pagi hari ini saya juga mau khotbah tentang wabah. Tapi bukan corona, Bapak Saudara. Tapi wabah dalam hati manusia. Waduh, serem amat Pak Joko. Iya, serem memang. Ya. Apa sih? Mari saya ajak saudara untuk melihat Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Saya baca untuk Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan ayat yang 37. Apabila negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, ayat 38, lalu seorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, perhatian baik-baik bagian belakang, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Bapak Ibu, saya selidiki bagian terakhir tadi, ya, itu kata-kata mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hati. Apa yang merisaukan hati di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu ditulis dengan negah. Saya lihat dalam Alkitab King James Version, di sana diterjemahkan sebagai dengan plague, yang dapat berarti itu adalah tulah, wabah, atau penyakit. Jadi firman Tuhan tadi menyatakan di bagian belakang bahwa mereka masing-masing mengenal wabah yang ada di dalam
hati mereka sendiri. Untuk itulah mereka menadahkan tangan dan berdoa kepada Allah di rumah ini atau di bait Allah ini, begitu. Nah, Salomo melihat bahwa apabila di luar sana ada wabah, ada tulah yang melanda negeri, maka sesungguhnya juga umat Israel mengerti, mengenali wabah yang ada di dalam hati mereka. Ini ayat saya pikir, wah, luar biasa ini. Ya. Jadi Salomo menyatakan bahwa selain di luar sana ada wabah, ada tulah, ternyata di dalam hati manusia juga ada wabah atau tulah, begitu. Ya, seperti halnya saat ini di negeri kita sedang dilanda wabah sampar yang namanya kita udah kenal banget ya, COVID-19 itu. Ya. Sehingga membunuh banyak orang, sudah membunuh banyak orang. Saya tadi baca terakhir data di seluruh dunia hampir 10 juta orang terinfeksi. Dan berapa? Hampir sekian ratus ribu orang meninggal. Di Indonesia sudah ada juga ribuan orang kena. Dan yang mati 792 orang mati. Jadi virus ini sudah membunuh banyak orang dan membuat takut banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita sedang bersama-sama untuk menangani, kita sedang bersama-sama untuk bagaimana mencegah supaya virus corona ini tidak menjangkiti lebih luas lagi. Dan kita bersama-sama juga sedang berusaha untuk mematikan bahkan virus-virus ini dengan langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang nyata ya saat ini. Ya, langkah-langkah di dalam kita menjaga penularan virus dan untuk mematikan virus ini nanti saya akan analogikan dengan hal yang rohani. Nah, saat ini apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh dunia untuk mencegah virus itu dan juga untuk membunuh virus itu? Yang pertama, yang kita lakukan saat ini, menjaga jarak, social distancing. Lalu kedua, kita menekan masker. Mungkin di rumah sedang menggunakan masker ya. Kalau saya di rumah juga kadang menggunakan, kadang tidak. Tapi kalau lagi keluar pintu, pasti saya gunakan itu. Kedua, mengenakan masker. Yang ketiga, sering mencuci tangan. Sebentar cuci tangan, sebentar cuci tangan, habis ngapain, mau ngapain, cuci tangan lagi. Itu yang kita lakukan. Yang keempat, menjaga hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Keempat, ya, makan buah, makan sayur, ya, nggak makan yang aneh-aneh, makan yang sehat lah pokoknya gitu, supaya ketahanan kita, fisik kita menjadi kuat begitu. Yang kelima, yang terakhir itu pamungkasnya apa? Semprotkan sanitizer, ya. Semprotkan sanitizer untuk membunuh virus-virus itu. Ya. Semuanya itu kita lakukan untuk mencegah dan membunuh yang namanya virus corona, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, pagi hari ini kita diingatkan bahwa di dalam hati manusia juga ada wabah sampar yang sedang terus mengganas, menggerogoti kehidupan rohani orang percaya. Yang membawa akibat bukan hanya dapat membunuh tubuh ini, tapi juga membunuh roh jiwa manusia. Bahkan membuat manusia binasa selama-lamanya. Dan wabah ini tentunya jauh lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada wabah corona yang ada di luar sana. Tapi kita
seringkali kurang menyadari hal itu. Untuk menghadapi hal semacam ini, saudara, yang sangat serius ini, kita tidak sereaktif, tidak seserius menangani corona yang ada di luar sana. Padahal sekali lagi, akibatnya yang diakibatkan oleh wabah yang ada di dalam hati ini jauh lebih mengerikan daripada corona. Oke, sekarang kita melihat apa sih nama wabah yang mematikan di dalam hati manusia menurut Alkitab itu. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 31. Saya suka mengambil Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu terjemahnya lebih tepat untuk hal ini, maksud saya. Ya, untuk ayat yang ini. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 4 ayat 31. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Ya. Sampar dalam hati manusia itu yang pertama bernama sakit hati. Tetapi sakit hati itu muncul oleh karena kekecewaan. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi nomor satu kan wabah dalam hati manusia itu yang pertama namanya adalah kekecewaan. Lalu kedua sesuai dengan ayat ini sakit hati atau akar pahit. Yang ketiga kedendaman atau kemarahan. Yang keempat kebencian. Yang kelima perasaan yang semacam itu. Apa itu? Perasaan semacam itu, ya, iri, dengki, ya, merasa hebat, atau suatu kesombongan, dan lain sebagainya, dan teman-temannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal-hal ini yang saya sebutkan tadi, kalau menjangkiti hati kita, Bapak Ibu, maka ini akan seperti sampar yang menimbulkan sakit penyakit, dan menggerogoti tubuh jasmani kita, menimbulkan kerusakan-kerusakan organ tubuh kita, dan bahkan bisa membawa kematian jasmani kita, dan terlebih hebat lagi, bisa membawa kebinasaan rohani saudara dan saya, jika ini menjangkiti. Apa iya segitu bahayanya Pak Joko? Betul. Coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, ini saya masih memakai Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Di ayat-ayat bagian terakhir saya kutip di sini. Dikatakan begini. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis juga, Allah menentang orang sombong, tetapi sebaliknya ia mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kesombongan, ya, orang yang sombong itu akan menjadi musuh Allah. Kalau seseorang dimusuhi oleh Allah, celakalah dia, habislah dia, binasalah dia. Lalu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, ini terjemahan baru, ditulis begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, orang yang terjangkit virus kebencian ini, Bapak Ibu Saudara,
itu di mata Tuhan sama dengan seorang pembunuh. Dan jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pembunuh yang akan memiliki hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya virus ini, wabah kebencian, wabah kesombongan, kebencian dan teman-temannya tadi, kalau itu menjangkiti manusia, Bapak Ibu Saudara, akibatnya luar biasa. Bukan hanya membunuh tubuh ini, tapi juga bisa membunuh roh jiwa kita. Wow, luar biasa. Lalu, bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita tidak terjangkit wabah ini? Bagaimana supaya kita bisa membunuh wabah ini? Kita akan menggunakan analogi cara mengatasi corona yang tadi saya sebutkan tadi. Yang pertama, supaya virus atau wabah itu tidak menguasai hati kita, saudara. Maka yang pertama, menjaga jarak. Artinya apa? Arti rohaninya apa? Jaga pergaulanmu. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi artinya apa? Jaga pergaulanmu, jaga pergaulanku dengan bijaksana. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita sudah terbawa berdiri bersama-sama dengan para pendosa, duduk menyetujui dengan para pencemooh, atau tanpa kita sadari, kita sudah menyetujui dosa-dosa mereka dan bahkan ikut melakukannya. Jadi, yang pertama adalah jaga pergaulanmu. 1 Korintus 15 ayat 3, ayat yang sudah terkenal bahwa janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang pertama, supaya wabah itu tidak menyerang hati kita, jaga pergaulanmu dengan bijaksana. Yang kedua, ketika kita menghalau supaya tidak terkena virus saat ini pakai masker. Yang kedua, mengenakan masker. Arti rohaninya apa? Bisa dianalogikan sebagai apa? Jaga dan saring perkataanmu. Perkataanku juga. Ya. Sebab Amsal menulis, hidup dan mati dikuasai oleh lidah atau perkataanmu. Barang siapa suka menggemakannya atau memperkatakannya, akan memakan buahnya. Hati-hati dengan mulut kita. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan lambat juga untuk marah. Kenapa? Matius 12 ayat 36 mencatat begini. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, dicatat di dalam oleh Matius begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jaga mulutmu, jaga perkataanmu, jaga perkataan kita. Kenapa? Karena kalau mulut kita tidak dijaga, perkataan kita tidak dijaga, melontarkan perkataan yang membuat orang menjadi sakit hati, menjadi kecewa, sehingga orang itu menyimpan dendam, menyimpan kebencian, dan itu menjadi wabah di dalam hati orang itu.
Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban jawab hal itu kepada saudara dan saya. Jadi yang kedua, supaya kita tidak terkena virus atau wabah di hati kita itu. Yang kedua adalah jaga perkataanmu dan perkataanku. Yang ketiga, dianjurkan kita sering cuci tangan, ya. Sering cuci tangan, ya. Sebentar-bentar cuci tangan, cuci tangan, begitu ya. Nah, cuci tangan itu lambang, bisa kita pakai untuk lambang menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Hati kita. Artinya sering bersihkan hati kita. Buang setiap kotoran-kotoran, dosa-dosa di dalam hati kita. Ya. Kalau ada kemarahan, kalau ada kekecewaan, ya, ada kebencian, segera buang. Lepaskan pengampunan, ya, dengan kasih Kristus tentunya. Lepaskan pengampunan dengan kasih Tuhan Yesus, ya. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk berpijak bagi wabah-wabah kebencian atau kemarahan atau kedendaman tadi di dalam hati kita, Bapak Saudara. Ya. Itulah yang ketiga. Ya. Itulah yang ketiga. Ya. Sering periksa hati kita. Jika ada kotoran, segera lepaskan pengampunan. Yang keempat, menjaga hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat. Betul kan? Kita semua sekarang ini makan sayur, makan buah, supaya kita semakin sehat dan kuat. Analoginya apa? Matius 4 ayat 4 mengatakan, ya, bahwa ada tertulis, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang keempat adalah makan firman setiap hari. So, firman itu akan menjaga rohani kita tetap sehat, bahkan rohani kita akan semakin kuat, dan bahkan akan membawa rohani kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, seperti yang Tuhan kehendaki. Makan firman setiap hari. Jangan bosan-bosan. Dan tidak boleh bosan, karena ini harus menjadi makanan pokok kita. Selain makan roti atau makan nasi, kita juga harus makan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya, ketika kita makan firman, rohani kita kuat, maka setiap wabah-wabah itu tadi tidak akan mampu masuk dan bercokol dalam hati kita. Bapak Saudara, amin. Yang kelima, yang terakhir, langkah akhir untuk mematikan virus itu adalah semprotkan sanitizer. Ketika semprot sanitizer, maka virus itu akan mati. Untuk wabah yang sudah dan sedang bercokol dalam hati kita, tidak bisa dengan sanitizer, Bapak Saudara. Tapi hanya satu yang dapat membunuhnya. Apa itu? Darah Yesus. Yang dapat membunuh wabah atau tulah atau sampar yang ada di dalam hati kita hanyalah darah Yesus. Ya. Sebentar lagi kita akan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama merendahkan hati. Bersama-sama kita bertobat. Mohon belas kasih Tuhan supaya kuasa darahnya menyembuhkan dan memulihkan kita semua. Sehingga kita menjadi orang yang sehat secara rohani, secara jasmani, terus bertumbuh di dalam iman, menjadi orang yang taat, setia, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau
selama hidup kita. Itulah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa selain ada virus yang beredar di luar sana, hati-hati dengan virus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Itu akibatnya jauh lebih mengerikan. Untuk itu, mari apa yang kita dengar pagi hari ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, supaya kita tidak terjangkit wabah di dalam hati kita. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah jaga jarak. Jaga pergaulanmu, jaga pergaulanku. Yang kedua, jaga dan saring perkataanmu dan perkataanku. Yang ketiga, sering bersihkan hatimu, periksa ya dari segala dosa-dosa, lepaskan pengampunan. Ya. Yang keempat, terus mengkonsumsi makanan sehat, makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Yang kelima, kita merendahkan hati, kita mohon pengampunan, kita bertobat, mohon pengampunan, supaya kuasa darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, memulihkan kita kembali. Sehingga kita kembali menjadi orang-orang yang sehat, rohani, dan jasmani. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kiranya memberkati kita semua, dan kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa selain ada wabah di luar sana yang mengerikan, tetapi ada wabah yang lebih mengerikan lagi, yaitu wabah yang dapat melanda hati setiap orang. Dan pagi hari ini, Engkau ingatkan kami, dan pagi hari ini, Engkau berikan jalan keluar bagi setiap kami, supaya setiap kami boleh melakukan apa yang setelah kami dengar pada pagi hari ini, sehingga kami semua tetap menjadi orang-orang yang sehat dan terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sekarang mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Supaya perjamuan ini bukan hanya sekedar suatu upacara bulanan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pernyataan iman kita bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita persiapkan bersama-sama. Kita angkat roti di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur dan mecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Baik Saudara, roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah pecah-pecahkan bagi kita semua. Oleh karena cintanya kepada saudara dan saya, untuk itu kita makan perjamuan ini dengan ucapan syukur sedalam-dalamnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kembali angkat cawan tinggi-tinggi tangan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik saudara, cawan ini adalah lambang darah Yesus yang oleh karena darah ini, iman kita kepada pengorbanan Yesus dan kuasa darah Yesus sanggup mengampuni dosa kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan menyehatkan rohani kita dan bahkan jasmani kita. Dengan minum ini, kita dipulihkan kembali. Kita minum
bersama-sama dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Ini merupakan suatu ungkapan iman kami bahwa sampai selama-lamanya bahwa Tuhan kami, juru selamat kami hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami percaya dengan iman bahwa kuasa darah-Mu terus mengalir di dalam tubuh kami, di dalam roh jiwa kami, sehingga menyembuhkan dan memulihkan kami dari segala virus-virus yang ada dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi orang-orang yang setiap hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya anugerahnya, rahmatnya, pemeliharaannya terus berjalan atas kita, berlaku atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.